Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farda Marsanda dengan nomor NIM 201010105005. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat haji. Ya, ini adalah poin-poinnya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian haji dan umroh. Haji secara etimologis adalah bermaksud atau sengaja, secara istilah bermaksud ke Ka'bah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan khusus atau dengan kata lain berziarah tempat tertentu pada waktu tertentu dengan perbuatan tertentu. Wahbah Zuhairi, Fikih Islam. Berziarah artinya pergi, sedangkan tempatnya berada di Makkah. Waktu tertentu bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan umroh menurut bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut istilah, umroh bermakna menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Ya, selanjutnya kita membahas tentang hukum haji. Hukum haji sendiri itu awal mulanya yaitu fardu ain atau wajib ain. Namun jika kita bernazar, maka hukum haji tersebut menjadi wajib dan hukum haji menjadi sunnah ketika kita telah melakukan haji dan ingin melakukannya kembali. Keutamaan haji. Ini ada beberapa keutamaan haji. Di antaranya adalah haji dapat melebur dosa dan menghilangkan dampak maksiat dan perbuatan jelek. Ibadah haji bisa membawa kepada kejayaan di akhirat. Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia. Dengan seorang hamba yang akan mendapatkan rahmat dan berkah. Seorang muslim jika melaksanakan ibadah haji, maka dia telah masuk dalam kategori jihad. Syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji diantaranya adalah yang pertama, seorang muslim, yang kedua, akil atau berakal, yang ketiga, balik, yang keempat, merdeka, dan yang kelima adalah mampu. Rukun-rukun haji sendiri itu ada 6 perkara. Yang pertama ada ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua ada wukuf, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, yaitu tawaf haji yang dimaksud tawaf ifadah. Dan keempat ada sa'i, berjalan atau lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Yang kelima ada tahallul, yaitu membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikit 3 helai. Yang keenam yaitu tertib. Kapan kita dikatakan mampu berhaji? Ketika kita yang pertama yaitu badannya sehat, yang kedua punya harta yang melebihi kebutuhan pokoknya, yang ketiga tidak punya hutang, dan yang terakhir adalah diharuskan punya kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Makkah. Di sini ada dalil tentang bersegeralah haji jika sudah mampu, yaitu barang siapa yang mendapatkan dirinya mampu melaksanakan ibadah haji dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib baginya untuk segera melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh diundur-undur lagi. Allah berfirman, berlombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya yaitu ada adab-adab haji. Yang pertama, mengikhlaskan niat di dalam ibadah haji. Yang kedua, mempelajari hukum-hukum tentang haji. Yang ketiga, hendaknya di perjalanan mencari orang yang mulia, sopan, santun, dan akhlak yang mulia. Dan keempat, hendaknya mencari seorang penuntut ilmu untuk menjadi ketua rombongan. 5. Hindari para penganggur dan yang suka bermain. 6. Menghindari ahli bid'ah dan khurafat. Yang ketujuh, hendaknya untuk ekonomis dalam berbelanja. 8. Menghindari hal-hal yang dapat melengahkan. 9. Berusaha untuk menerapkan akhlak yang baik. 10. Senantiasa berzikir. Macam-macam denda saat berhaji. Seseorang akan dikenai denda apabila yang pertama, mengerjakan haji secara tamattu. 2. Mengerjakan haji secara qiron. 3. Mulai ihram dari
tidak dari miqat. Yang keempat, tidak bermalam di Muzdalifah. 5. Tidak bermalam di Mina. 6. Tidak melempar jumroh. Adapun dendanya yaitu menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari, yaitu 3 hari di perjalanan waktu haji dan 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Lanjutan, ada denda ini diberikan kepada seorang yang melakukan salah satu hal-hal di dalam ihram, yaitu memakai pakaian yang berjahit menyarung bagi laki-laki saja. Yang kedua yaitu memotong kuku. 3. Mencukur atau memotong rambut atau bulu badan. Yang keempat, memakai minyak harum pada pakaian ataupun badan. Yang selanjutnya, bersetubuh dengan perempuan dengan syahwat. Bersentuh dengan perempuan yang syahwat. Dan yang terakhir yaitu bersetubuh sesudah tahallul awal. Adapun dendanya yaitu menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sok, yaitu kira-kira sebanyak 7 kg pada 6 orang miskin. Selanjutnya, bagi orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal, maka akan dikenai denda menyembelih seekor unta atau kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak, mungkin dapat diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harganya dikali dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak sanggup juga, maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap-tiap 1 mud makanan harga unta itu dengan puasa 1 hari. Denda ini dijatuhkan kepada yang bersetubuh sebelum tahallul awal. Ya, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.